Cek dulu. Assalamualaikum. Oh, ada ya. Masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ya, Budi Santi. Pak Irsad. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Waalaikumsalam, Bapak Herman. Apa kabarnya? Ya, sehat selalu. Sekalian tes. Alhamdulillah. Ya, Pak Herman. Kemudian dari Sumedang, ini Ibu siapa, Bu? Dari Sumedang, Bu. Bu Mira sama Bu Elis, Pak. Oh, Bu Mira sama Bu Elis, Pak. Ya, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Kemudian dari FMIPA, Bu Tuti ya. Bu Tuti, selamat datang. Kemudian dari Pak Cep Ahmad. Kemudian dari ITC. Pak Budi, hapunten Pak Dekana nuju aya acara. Oh gitu, yang ini Pak. Nuhun. Ya. Kemudian Pak Cep Ahmad. Kemudian dari UPT ITC. Kemudian Pak Asep Kurniawan. Pak Asep yang dari itu ya, dari keuangan ya, Kadif Keuangan. Hatur nuhun Pak Asep. Pak Budi. Kemudian Pak Dekan FPTK, hatur nuhun Pak Dekan. Kemudian Pak Sumarto. Mungkin saya nanti nggak bisa tuntas, Mas Budi. Oh iya, Prof. Karena Monggo, jam 11 saya ada rapat di Cibiru. Oh iya, di Cibiru ya. Oh iya. Apa namanya, Prof. Itu juga Prof. Agus, katanya sambutannya nanti langsung dari Cibiru. Ya, betul. Itu kan rapat MWA jam 9. Kemudian dilanjutkan itu loh. Peresmian apa itu? Yang Oh dari iya. PT Katanya itu. ada itu ya. Dari Mas Bambang. Iya. Direncanakan sampai jam berapa? Kenapa? Sekarang acaranya kira-kira sampai jam 11-an, Prof. Oh, jam 11-an. Ya, Prof saya kan masih di UPI atau sudah di Cibiru? jam 10 saya ke Cibiru karena kan 1 jam ke sana. Iya, Prof. Punten ya, nanti ya. Iya. Monggo, Prof. Monggo. Kemudian Pak Dekan FPTK, terima kasih. Pak Dekan FPTK.
Prof. Sumarto, di Ya. Cibiru acaranya dengan MWA ya, Prof? Ya, Oh iya. dengan PT apa ya, Dun, Pak Bambang. Oh Pak Bambang ya, ya. PT Ya. Edun ya? PT UPI Edun? Ya, Oh iya. betul. Bu Tuti? Bu Tuti? Pak, gimana Pak? Kalau Pak Dekan acaranya ke sana juga ya, ke Cibiru ya? Pak, kalau Pak Dekan FMI Pak lagi ke Jakarta Pak, lagi ada lokakarya Oh, di gitu, Amli iya. Di mana dengan Amri? Amli, ya. Amri? Amli Amli. AMLI, Asosiasi MIPA MIPA ya? LPTK Indonesia. Oh iya. Iya. Oh ini Prof. Agus sudah. Prof. Agus hatur nuhun. Ini Prof. Sumarto, ini Prof. Agusnya itu. Ya, alhamdulillah. Saya sedang di Cibiru ini, Pak Kepala ini arsip. Oh iya, hatur nuhun, Prof. Sedang Iya. ada sidang pleno MWA. Iya. San? Dan nanti mungkin jam 11 Mas Agus, izin jam 10 mau live saya nanti perjalanan ke mana? Ke Cibiru kan 1 jam ya Mas Agus ya? Mas Marto nggak ikut di sini di Cibiru? Ya, saya ke Cibiru dulu. Ini sidang pleno MWA, dan ada peninjauan kampus dari MWA. Udah biar perwakilan teman-teman aja Mas Agus, saya ikut sosialisasi Mas Agus. Iya. Ada 2 agenda, Mas. Ada Ya. 2 agenda, sidang pleno dan ada peninjauan kampus. Buktinya Mas Warto juga hadir. Ya. Dan nanti Terkait yang dengan 11 Mas kebutuhan. Agus. Jam 11 peresmian apa itu yang PT Edun ya? Yang di mana? Yang di Cibiru juga. Bukan ini rencana pengembangan kampus, Mas. Ya, Kalau agenda pertama itu Mas Agus, undangan membahas dari Pak Bambang. Jam 11. Iya. Itu apa? Tentang PT Edun itu Mas Agus. Peresmian apa gitu loh. Itu sudah Nanti Pak Rektor yang diundang juga. sampai jam 1. Oh, mungkin ya. Iya, mestinya Mas. Kalau ada waktu meluncur saja ke sini Mas untuk agenda kedua. Nanti sekitar jam 10 lah saya nanti dari dari UPI ke sini nanti. Saya ikut yang sosialisasi dulu karena penting. Ya. Rencananya setelah agenda kedua nanti di siang. Ya. Prof. Agus mungkin bisa dimulai saja ya Prof. Karena mungkin Prof. Agus banyak kegiatan dan juga Prof. Sumarto dan yang lainnya mungkin banyak kegiatan mungkin ya.
Prof Agus, izin bisa dimulai, Prof? Siap, siap. Iya, mangga, mangga. Mangga Bu Santi. Bu Santi untuk buka acara ini, Bu Santi. Masih di mute, Bu Santi. Masih di mute. Baik. Terdengarkan? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu acara hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warik 3, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MP. Yang saya hormati Bapak Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, Bapak Dr. Septi Haryadi. Yang saya hormati juga Kepala Arsip Universitas, Bapak Dr. Budi Santoso MSI. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah di Zoom hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sudah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kita semua ke umatnya. Yang saya hormati juga para Bapak, Ibu pimpinan unit kerja yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara sosialisasi aplikasi sinergi yang sudah dijadwalkan hari ini di acara Zoom ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu para pimpinan yang sudah meluangkan waktunya. Baik, aplikasi ini aplikasi yang Arsip kenalkan, aplikasi baru juga yang akan mengakomodir insya Allah dalam kegiatan Bapak Ibu dalam berkorespondensi. Baik, sudah banyak yang bergabung, mari kita efektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri selaku pemandu acara untuk hari ini. Insya Allah sampai selesai. Perkenalkan, saya Santi Nurjana di Arsip Universitas. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak paparan laporan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Arsip Universitas. Yang saya hormati Bapak Dr. Budi Santoso MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Santi. Bu Santi, boleh difoto dulu untuk ini, Bapak Ibu yang belum on cam, mohon karena kegiatannya harus kami dokumentasikan. Jadi mohon untuk on cam dulu sebentar. Kemudian mohon Bu Santi untuk dibuat. Kasih aba-aba aja ya Pak ya. Ya. Oke, baru 31. Nanti kita ada foto lagi di YouTube. Kita sudah bergabung di tengah-tengah acara juga ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu yang masih off cam, kami persilahkan untuk on cam dulu. Baik, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke. Stage keduanya 1, 2, 3. Terima kasih. Mangga dilanjutkan kembali Bapak Kepala Arsip. Ya, terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Profesor Agus Rahayu MP selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi yang selalu memberikan atensi, kemudian juga selalu mendukung, memberikan spirit, dukungan moral, material yang selalu mengalir dari Pak Warik juga. Alhamdulillah membuat kami di kantor Arsip ini semakin semangat, kemudian motivasinya juga selalu tinggi insya Allah ya. Kemudian juga yang kami hormati di sini ada Prof Sumarto, di tengah-tengah kesibukannya juga di sini menyempatkan diri walaupun nanti jam 10 ada kegiatan bergabung dengan Prof Agus mungkinan. Kemudian Pak Direktur STI yang selalu memfasilitasi kami dalam setiap pengembangan daripada sistem yang kami buat. Kemudian ada Pak Dekan FPTK, Atur Nuhun, sudah hadir juga di sini Pak Dekan. Kemudian Prof Dadang selaku Ketua LPPM, Atur Nuhun, kemarin sudah
kepedulian terhadap arsip nampaknya sudah mulai dari LPPN, hatur nuhun Prof. Dadang. Kemudian juga ada Pak Ahmad Tajudin selaku Kabiro ini, hatur nuhun, sudah hadir. Kemudian ada Pak Asep Kurniawan dari Kadif di Direktorat Keuangan. Kemudian Bapak Ibu pimpinan unit yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dari 50 yang diundang sudah hadir 34, kira-kira hampir 70% sudah hadir. Ini adalah lebih dari 50%. Kemudian juga walaupun di sini para dekan, kemudian para direktur, direktorat, kemudian juga para kepala daripada UPT dan semua pimpinan unit kerja yang ada di UPI, ini semuanya kami undang. Sengaja kami akan mensosialisasikan daripada sinergi. Sinergi itu Bapak Ibu singkatan daripada Sistem Informasi Naskah Elektronik Terintegrasi. Nah, untuk menjelaskan ini kami izin share Bapak Ibu ke izin share untuk ya Bapak Ibu, ini adalah pengembangan sistem kearsipan untuk mendukung Smart Management System. Dan alhamdulillah Pak Warik 3, pimpinan UPI, itu sudah memasukkan kami arsip universitas ke dalam tim yang merupakan pengembang daripada sistem Smart Management System ya, dari SMS UPI, yang sekarang ini sedang giat-giatnya dikoordinasikan oleh STI, oleh Pak Cepi, yang kemarin alhamdulillah baru datang dari haji, tapi langsung bekerja keras, nampaknya tanpa henti. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang perjalanan daripada sistem kearsipan di arsip universitas di UPI. Tahun 2015 ini kami menerima SIKD aplikasi oleh Andri dari Jakarta ke UPI. Kemudian baru 2019 kami mengimplementasikan penggunaan SIKD di seluruh unit kerja yang ada di UPI. Kemudian tahun 2020 kami merancang apa yang disebut dengan Sandi untuk mewadahi daripada tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh BSRE, Badan Sertifikasi Elektronik di bawah BSSN Jakarta, Badan Sandi dan Cyber Negara. Kemudian tahun 2020 juga, alhamdulillah kami bergabung ke Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, sehingga kami dipantau terus oleh Andri di Jakarta. Dokumen-dokumen apa yang penting-penting yang muncul di UPI, ini yang merupakan ya ini adalah kelangsungan hidup daripada UPI. Mudah-mudahan nanti semuanya akan muncul di Kearsipan Nasional, di Andri ya. Kemudian tahun sekarang 2022 kami melakukan uji coba Sandi pada 6 unit kerja, yaitu di FPBS, kemudian juga di FPEB bukan FPSD, kemudian di STI, di arsip universitas dan direktur urusan internasional. Kemudian juga di sekretariat universitas. Dan kemudian kami melanjutkan dengan implementasi Sandi. Persis tanggal 1 Juni 2022 Bapak Ibu itu tanda tangan elektronik dengan menggunakan aplikasi Sandi. Sandi itu singkatan dari Sistem Aplikasi Naskah Dinas, Bapak Ibu. Itu sudah digunakan secara resmi di seluruh unit kerja yang ada di UPI. Kemudian saat ini kami mengembangkan sistem kearsipan yang terintegrasi. Jadi semuanya itu nanti kami membuat terintegrasinya yaitu 3-in-1, Bapak Ibu. Membuat naskah dinasnya menggunakan Sandi, di sinergi. Kemudian juga melakukan tanda tangannya bisa langsung di sinergi, dan juga distribusi suratnya langsung di sinergi. Oleh karena itu, lebih dikembangkan lagi dan lebih memudahkan lagi, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini ada perbandingan daripada SIKD, kemudian Sandi dan sinergi, Bapak Ibu. Ini pembuatan naskah dinas, dulu di SIKD tidak bisa, kemudian di Sandi sudah bisa, di sinergi ini semuanya sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian fitur perbaikannya, ini dulu di SIKD dan Sandi tidak ada,
nanti itu di sinergi itu adalah ada. Dan nanti akan disimulasikan oleh tim kami melalui video tutorial Bapak Ibu. Yang nanti bisa diunduh, bisa di-download oleh semua unit kerja. Kemudian ada fitur file pendukung, ini juga di SIKD, di Sandi belum ada, kemudian di Sinergi kami sempurnakan. Kemudian untuk distribusi naskah di lingkungan UPI, dulu SIKD, di Sandi tidak bisa, kemudian kami bisa supaya 3-in-1. Jadi SIKD, Sandi dengan Sinergi nanti bisa merupakan kesatuan, satu kesatuan. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa langsung mendisposisi naskah lewat Sinergi. Nah itu, kemudian juga tembusan naskah nanti bisa melalui Sinergi. Kemudian mengirim pesan tugas ke staf. Nah Bapak Ibu, nanti kalau ada, setelah Bapak Ibu melihat di naskah, ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya, itu langsung di Sinergi bisa, ada tempatnya Bapak Ibu, difasilitasi untuk itu. Kemudian terintegrasi dengan Telegram Bot. Nah itu nanti itu adalah langsung otomatis ada dalam Sinergi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum mengaktifkan untuk Telegram, mohon untuk segera diaktifkan Telegramnya. Kemudian notifikasi draft naskah baru yang harus diparaf, ini di Sinergi juga semuanya ada. Kemudian notifikasi draft naskah baru yang perlu ditandatangan juga akan muncul di Telegram, nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Kemudian ada notifikasi draft naskah yang harus direvisi, diperbaiki, juga ini semuanya ada. Kemudian notifikasi naskah yang selesai ditandatangan, itu nanti akan muncul. Kemudian juga notifikasi naskah masuk yang baru juga akan muncul di Telegram. Dalam Sinergi juga nanti bisa ada. Kemudian notifikasi tembusan naskah, jadi nanti Bapak Ibu yang memaraf surat juga nanti akan ada tembusannya. Notifikasi disposisi naskah baru ini juga ada dalam Sinergi. Kemudian termasuk notifikasi tugas baru. Kemudian melihat status proses naskah, nah ini juga sudah ada. Kemudian kalau ingin melihat histori naskah yang sudah dibaca juga nanti ada. Kemudian histori naskah yang sudah dilakukan tindak lanjutnya juga ada. Kemudian ada log naskah. Kemudian juga ada pencarian naskah. Jadi ini semuanya lengkap Bapak Ibu. Kemudian proses pengembangan di kami, perancangan atau perencanaan pengembangan sistem ini sudah dilakukan. Kemudian membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini juga sudah dilakukan. Development aplikasi juga sudah dilakukan. Uji coba juga sudah dilakukan. Dan juga implementasi di lingkungan UPI yang sekarang ini sedang kita lakukan. Nah, kemudian nanti tampilan untuk aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mengklik sinergi.upi.edu, nanti munculnya adalah seperti ini. Jadi nanti begitu Sinergi digulirkan, Bapak Ibu, nanti otomatis Sandi nanti akan diganti dengan Sinergi, Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian tampilannya kalau dulu hanya satu ini, kolom-kolomnya ini ada 4, sekarang kolomnya sudah ada 8, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kami akan share Bapak Ibu setelah kita menggunakan Sandi, Bapak Ibu. Ya, ini di close dulu. Saya akan share unit-unit kerja yang sudah menggunakan naskah dinas, Bapak Ibu. Unit kerja. Nah, izin Bapak Ibu, ini dalam dashboard kami di Sandi, itu unit kerja yang paling banyak menggunakan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu, yang mengeluarkan naskah dinas, itu adalah Direktorat Pendidikan, sampai padahal baru kira-kira 5 bulan, tapi sudah 2.274 naskah yang sudah diterbitkan dan ditandatangan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Dekan FEBS. Nah, ini yang paling bersemangat. Kemarin itu yang mendorong kami terus supaya secepatnya Sandi atau tanda tangan elektronik diberlakukan. Kemudian FPB dan seterusnya. Ini sekolah pasca sarjana. Hanya kami agak sedikit itu, Bapak Ibu. Nah, di sini semuanya sudah ada. Nah, ini ternyata masih ada 3 unit kerja yang belum pernah melakukan tanda tangan dengan tanda tangan elektronik, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ini di FEPS,
Nah ini belum, mudah-mudahan nanti kami akan datang ke FIPS Bapak Ibu. Kemudian di UPT Penerbitan dan Percetakan ini juga belum. Kemudian di kantor staf ahli. Nah kami nanti mudah-mudahan akan secepatnya mendatangi supaya kira-kira barangkali ada kesulitan atau apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan selalu kami berkoordinasi dengan Pak Direktur STI, Pak Cepi Riana, Dr. Cepi, ini betul-betul membuat kami lebih mudah dalam penggunaan. Dan kemarin alhamdulillah kami sudah difasilitasi oleh Pak Warek 3 untuk pembelian servernya, sehingga kami betul-betul kegiatan karsipan, kegiatan surat menyurat dan sebagainya di UPI sekarang ini sudah mulai lebih baik lagi. Dan kemarin juga kita bulan November ini Bapak Ibu kita kedatangan tamu dari ANRI sampai 2 kali. Yang pertama dari Kapus Diklat ANRI datang ke kami, dan juga dari pembinaan karsipan statis juga datang ke kami. Kemudian juga alhamdulillah mereka 2 unit kerja yang ada di ANRI sudah memberikan apresiasi terhadap kami. Ternyata untuk pengelolaan atau pengolahan daripada kearsipan itu nampaknya kami sudah boleh di benchmark oleh perguruan tinggi negeri lain yang akan melakukan akreditasi kearsipannya. Jadi mereka sudah menunjuk pada kami, merekomendasi kepada perguruan tinggi yang akan diakreditasi untuk supaya mengunjungi arsip universitas di UPI. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami kemarin berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya, terutama dari Pak Warek 3, kami alhamdulillah sudah memperoleh akreditasi A, dan sudah resmi beberapa perguruan tinggi negeri datang ke kami. Bahkan nanti kami sudah dapat surat dari DPR, Bapak Ibu. DPR juga akan kearsipannya dari sekretariatnya itu akan berkunjung ke kami. Jadi tidak hanya perguruan tinggi negeri, ternyata lembaga lain juga sudah mulai tertarik ke arsip universitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Warek 3, juga Bapak Ibu semuanya yang hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Arsip, Bapak Dr. Budi Santoso atas laporannya. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan acara dari Bapak Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Agus Rahayu, MP, kami persilahkan. Mohon maaf, Prof, suaranya sudah terdengar, Prof. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, para direktur UPI kampus daerah, ketua LPPM, direktur sekolah pasca sarjana, dan atau pimpinan unit lainnya, kepala biro, direktur, direktorat. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dalam rangka mengikuti sosialisasi aplikasi sinergi. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami mengaturkan terima kasih atas inisiatif dan atau kerja keras jajaran arsip universitas yang sudah sejak lama sebetulnya mengimplementasikan sejumlah aplikasi penting, terutama SIKD dan Sandi. Tentu atas dukungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Sebagaimana kita ketahui, kita atau UPI telah sedang dan akan terus melakukan transformasi digital. Suaranya belum muncul, Prof. Rangka membangun UPI Smart Campus. Hari lahir UPI ke-80
puluhan ya aplikasi dikembangkan oleh lebih dari itu. Ini menambah aplikasi yang diimplementasikan di UPI yang sebelumnya memang sudah ada sejumlah aplikasi yang sudah dikembangkan. Dan pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi aplikasi sinergi, sistem informasi, naskah elektronik secara terintegrasi. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, tentu dengan alasan karena ini sangat penting gitu ya dalam rangka penyelenggaraan manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas perkenannya membuka acara ini sekaligus memberikan sambutan. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kita simak paparan informasi terkait Smart Management System atau SMS yang akan disampaikan oleh Direktur Sistem dan Teknologi Informasi. Yang saya hormati. Baik, terima kasih. Saya Bu persilakan. Santi. Iya, terima kasih Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Warek Bidang IKSI, Sekretaris MWA, Ketua Senat Akademik, Komite Audit, Ketua SPI, Ketua SPM, para dekan yang saya hormati, para direktur, Direktorat SPS juga, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan yaitu sosialisasi Smart Management System UPI, dan salah satu yang akan secara detail akan dijelaskan yaitu terkait dengan aplikasi sinergi. Barangkali saya izin menyampaikan pengantar barangkali Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita menyampaikan secara lebih terperinci ya apa dan bagaimana implementasi penggunaan aplikasi sinergi yang tadi sudah dibuka oleh Pak Warek dan sudah dihantarkan juga oleh Pak Budi ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa salah satu fokus kajian dari atau pengembangan dari universitas ya dalam hal ini adalah bagaimana terus mengembangkan, memodernisasi tata kelola sistem dan teknologi informasi yang ada di UPI ya, untuk benar-benar kita secara established begitu sebagai kampus dengan teknologi yang namanya Smart Campus ini. Di ulang tahun UPI yang ke-68 kemarin kita sudah melakukan launching terkait dengan Smart Management System UPI. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Smart Management System UPI ini pada dasarnya merupakan sebuah paket program gitu ya Bapak Ibu sekalian, jadi paket kegiatan yang ada di UPI dan memang tidak direpresentasikan oleh satu aplikasi tertentu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini semacam UPI branding lah gitu ya. Jadi UPI punya branding dalam meningkatkan tata kelola kelembagaan berbasis IT dengan namanya Smart Management System begitu. Yang sifatnya terintegrasi juga begitu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Smart Management System UPI ini memang dikoordinir begitu kami dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan tupoksi yang ada. Kami diminta oleh Pak Rektor untuk mengelola ya, mengkoordinir kegiatan Smart Management System UPI ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa pengembangan Smart Management System yang ada di UPI ini tidak benar-benar memang kita mengawali atau kita berangkat dari nol gitu ya. Tapi apa yang sudah kita kembangkan selama ini, bahkan dari sejak Direktorat STI dulu adalah Direktorat TIK, kemudian sebelumnya ada UPINET yang namanya pengembangan jaringan infrastruktur, beberapa aplikasi yang sifatnya mendasar itu sudah dikembangkan. Nah, kami di sini mencoba untuk melakukan barangkali 3 hal ya. Pertama adalah mengupgrade ya teknologi
informasi atau aplikasi yang sudah ada. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyediakan aplikasi-aplikasi yang belum tersedia di UPI. Kemudian yang ketiga bagaimana upaya untuk mengintegrasikan semuanya, begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang nampak di layar Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah lingkup area Smart Management System ya, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi yang warna putih ini adalah aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada sebelumnya ya. Tapi kita coba kembangkan lebih lanjut. Nah, sementara yang warna merah ini, saya kasih tanda warna merah, adalah beberapa aplikasi yang muncul seiring dengan lahirnya Smart Management System yang ada di UPI. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya ya kami melakukan bagaimana terutama tadi ya mengupgrade, kemudian menyediakan sistem informasi yang belum tersedia dan juga mencoba untuk menyatukan ya sistem dan datanya, dan salah satunya adalah nanti akan difungsikan ya distribusi datanya, informasinya oleh pusat data universitas begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh misalnya bahwa di dalam tata kelola ya di tahun 2021 kemarin kita sudah memiliki satu aplikasi namanya Smart Enterprise Architecture UPI ya. Ini salah satu contoh aplikasi memang belum tersedia di UPI, dan kalau kita ingin leading dengan kampus yang smart kampus dengan tata kelola SMS yang baik, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memiliki namanya SMS Enterprise Architecture. Ini yang kemudian kita bangun di tahun 2021. Nah, kemudian contoh yang lain yang kemudian sifatnya adalah mengupgrade, misalnya teknologinya, diantaranya kalau sejak dulu kita punya SIAK ya dengan berbagai macam turunannya, kemudian sekarang itu SIAK kita upgrade menjadi namanya SIAK New Gen ya, SIAK New Generation seperti itu. Kemudian ada beberapa juga aplikasi yang memang sifatnya muncul karena memang merespon beberapa kebijakan baru, terutama dari pusat ya, dari kementerian. Misalnya ada dashboard IKU, ada aplikasi tentang MOC, aplikasi tentang SIET, itu semuanya termasuk dalam aplikasi yang merespon untuk kebutuhan kebijakan pemerintah, termasuk mbkm.upi.edu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini semuanya sudah terpusat secara infrastruktur, ada di Direktorat STI, apalagi alhamdulillah kita sudah juga mendapat kekuatan secara infrastruktur dari bantuan dana ADB ya. Alhamdulillah sejak 2 minggu yang lalu semua barang yang kami terima itu sudah ada di gedung PPG lantai 1 gitu ya. Berbagai macam peralatan IT seperti untuk data center ya, kemudian untuk network, access point dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah juga dulu menyaksikan di dalam launching program aplikasi SMS, memang ada kurang lebih 22 aplikasi SMS ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi konteksnya adalah pembaruan, penyediaan yang belum ada, dan juga nanti penguatan dari sisi pengintegrasian data dan sistemnya. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian dari kurang lebih 22 aplikasi yang ada, ini adalah aplikasi yang sekarang akan kita launching, akan kita sosialisasikan dan kita berikan informasi secara lebih detail, itu tentang aplikasi Sinergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan aplikasi ini sangat amat penting sekali untuk menunjang e-office kita ya. Jadi kalau dalam e-planning itu ada indikator atau KPI setiap unit terkait dengan e-office, maka penggunaan aplikasi Sinergi ini termasuk salah satu indikator dari elektronik untuk sifatnya ofisial. Itu jadi sangat penting sekali untuk kita perhatikan, di mana di sini ada 3-in-1 tadi, bagaimana meng-create surat begitu ya, mendistribusikan surat, dan kemudian menggunakan tanda tangan digital, itu kemudian disatukan ke dalam sebuah aplikasi namanya Sinergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk informasi, barangkali kami sudah mewadahi untuk aplikasi SMS ini ke dalam satu portal khusus, namanya sms.upi.edu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin melihat secara detail apa saja aplikasinya dan bagaimana cara menggunakannya, itu semuanya sudah kita wadahi di dalam portal sms.upi.edu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan coba untuk menyampaikan secara terperinci ya, bagaimana penggunaan aplikasi Sinergi ini. Mudah-mudahan ini bisa diserap oleh Bapak Ibu sekalian, dan jauh lebih penting bagaimana mulai besok barangkali sudah mulai diterapkan Sinergi ini, sistem informasi naskah elektronik terintegrasi. Dan alhamdulillah untuk penyediaan data center ini sudah terkhusus tersendiri ya.
Jadi kami membelanjakan dari skema SMS ini salah satunya untuk membeli satu server khusus untuk kebutuhan sinergi ini. Barangkali itu kalau dari kami dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih banyak atas support terutama dari Pak Warek Iksi. Kemudian yang sangat luar biasa ini Pak Budi dan tim yang sudah memodelkan ya sistem sinergi ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Santi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Siti Rian atas paparan terkait informasi Bu SMS-nya. Bu Santi, Ya, baik Pak. sebelum dilanjutkan acara berikutnya, ini karena sudah 55 Ya. partisipan dari 50 yang kita undang, mohon difoto sekali Dokumentasi lagi. lagi. Dokumen lagi. Bapak Ibu mohon untuk on cam lagi sekali lagi, karena sekarang sudah lengkap. Ada Ya. 56 yang hadir, alhamdulillah sudah Lebih dari yang diundang ya Pak. lebih dari yang undang, alhamdulillah. Iya, baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan foto bersama kembali dan selamat bergabung juga Bapak Ibu yang baru bergabung. Baik, kita dokumentasikan 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terakhir slide ketiga 1, 2, 3. Sam sekali lagi untuk ini supaya arsip dikenal oleh Oke, kita salam arsip baik Pak. foto dengan lambang daripada arsip Bapak Ibu. Mangga. Baik Bapak Ibu, kita semua fotonya tangannya seperti ini. Karena nanti Salam arsip. akan dilaporkan ke Andri Jakarta. Baik, ya hatur nuhun Pak Kepala. Baik, kita mulai foto kembali dengan tangannya seperti ini Bapak Ibu. Kita salam arsip bersama. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, lanjut. Next 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga next 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun, Bu Santi. Ya, hatur nuhun Pak Kepala. Baik, Bapak Ibu di sini sudah bergabung banyak sekali para pimpinan unit kerja, juga Bapak Ibu pengelola arsip. Terima kasih sudah berkenan. Baik, kita lanjut saja ke acara yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita paparan terkait sistem informasi kearsipan di lingkungan UPI, yaitu tadi yang sudah kita bahas bersama, sinergi sistem informasi naskah elektronik terintegrasi yang akan kita share ini. WA Bu. Nah, kita tayangkan video ya Bapak Ibu, karena ini lumayan lama juga. Nanti Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawabnya. Dalam video nanti akan dipaparkan juga penjelasan oleh Bapak Kasih Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis, Pak Haji Irsyad. Jadi kita tayangkan video, nanti Pak Haji akan memandunya. Bagaimana? Mengapa Pak Haji Irsyad? Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk ya Pak? Sudah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan dan Informasi. Yang saya hormati pimpinan Penap Akademik. Yang saya hormati pimpinan Komite Audit, pimpinan Dewan Guru Besar, pimpinan Satuan Kerja. Yang saya hormati para dekan fakultas. Yang saya hormati Direktur Pasca. Yang saya hormati pimpinan kampus di daerah, kepala lembaga badan, kepala kantor dan PT, dan Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kali ini saya akan coba sedikit melakukan gambaran tentang sistem informasi ini terkait sistem informasi kearsipan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam paparan ini tentunya kita ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah dasar hukum, kemudian latar belakang teknologi kearsipan, kemudian manfaat teknologi dalam kearsipan, perjalanan sistem kearsipan, masa depan sistem kearsipan UPI, dan tentang sinergi atau sistem naskah dinas terintegrasi. Terkait dasar hukum tentunya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Rektor UPI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan UPI, Peraturan Rektor UPI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan UPI. Latar belakang daripada pengembangan sinergi ini tentunya kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Tentunya ini pun akan berpengaruh dengan sistem kearsipan yang ada di UPI sendiri. Kemudian mendukung program pemerintah untuk percepatan reformasi birokrasi dalam pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan transparansi akuntabilitas aparatur. Terakhir, mendukung dalam program Rektor UPI dalam pengembangan smart management system di lingkungan UPI. Ini adalah perbandingan sistem kearsipan yang ada sekarang, yaitu kearsipan konvensional dan kearsipan elektronik. Di dalam kearsipan konvensional ini tentunya berbentuk fisik dalam berbagai media yang memerlukan banyak tempat, ruangan dalam penyimpanannya. Akses lambat dan terbatas, kemudian media konvensional kurang aman karena dengan mudah bisa dirubah informasinya, biaya tinggi mulai dari penciptaan, pengelolaan, perawatan, serta pemusnahan. Tentunya memerlukan juga tempat yang cukup luas. Sedangkan di kearsipan elektronik, arsip berbentuk elektronik yang dibuat secara komputasi dengan media penyimpanan lebih kecil, tidak banyak menggunakan tempat dan ruangan, akses cepat, mudah, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Media elektronik sulit untuk dirubah informasinya karena menggunakan tanda tangan elektronik dengan sistem teknik kriptografi. Perjalanan sistem kearsipan UPI pada tahun 2015, UPI sudah menerima yang namanya SIKD. Malahan ini arsip sendiri belum ada ketika penyerahan ini. Tetapi kita sendiri baru mengimplementasikannya tahun 2019. Hal ini tentunya cukup lama dalam pelaksanaannya karena kita sendiri sebagai unit yang baru tentunya harus membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung SIKD ini, terutama dalam pengelolaan kebijakan pengelolaan arsip di lingkungan UPI. Dan baru bisa terrealisasi pada tahun 2019. Ini bisa dilakukan di lingkungan UPI. Pada tahun 2020, tentunya kita sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi diharuskan bergabung kepada simpul JIKN ini secara nasional. Ini sebagai alat informasi hal-hal yang terkait dengan informasi dari lingkungan UPI sendiri, yang tentunya bisa dilihat di secara nasional. Kemudian pada tahun 2001 kita mengembangkan Sandi. Sandi ini tentunya awalnya kita sendiri terinspirasi dengan kegiatan yang sifatnya waktu itu lockdown. Tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, tetapi ada keterbatasan tempat karena tidak boleh kantor. Tentunya banyak dokumen-dokumen yang tentunya harus banyak ditandatangani. Ini awalnya kita berinovasi ini, tetapi prosesnya cukup lama juga dan baru bisa kita lakukan di tahun 2021. Kemudian tahun 2022 kita mengimplementasikan Sandi dengan bermacam istilahnya
yang kita terapkan di unit kerja, tentunya banyak sekali pengembangan masukan-masukan dari unit kerja. Ini kita tampung dan kita coba kembangkan dan kita wujudkan dalam pengembangan sinergi ini. Masa depan sistem informasi kearsipan UPI, tentunya sistem kearsipan yang saling terintegrasi untuk dapat membantu seluruh tugas kearsipan mulai dari penciptaan, pendistribusian, dan pemanfaatan. Ini tentunya dengan adanya sistem ini, kita akan kedepannya akan lebih dimudahkan lagi, baik itu dalam penciptaan dokumen ini dan bagaimana pendistribusiannya dan pengelolaannya dan pemanfaatan serta penyusutan. Sistem naskah dinas naskah elektronik terintegrasi atau sinergi. Sinergi ini merupakan bagian daripada sistem manajemen smart management system yang dikembangkan oleh UPI, di mana terdapat 22 aplikasi dan salah satunya adalah sinergi. Dan ini sinergi ini di launching pada saat Dies Natalis kemarin pada bulan Oktober. Singkat tentang sinergi, sinergi merupakan sistem berbasis web yang dibangun sebagai alat untuk melakukan penciptaan naskah dinas serta dapat membantu pendistribusian surat secara elektronik. Kebutuhan penggunaan sinergi, pertama ada hardware dan software, yaitu bentuknya personal komputer, PC, laptop, atau gawai. Tentunya harus ada koneksi internet, ada browser Chrome, Mozilla, atau Safari. Tentang pengguna, pengetahuan yang familiar menggunakan sistem berbasis web, tentunya kita harus memiliki SSO. Perbandingan sistem sinergi, perbandingan sistem kearsipan UPI, SIKD digunakan hanya sebatas pendistribusian surat naskah, Sandi sistem digunakan hanya penciptaan naskah, sedangkan sinergi mengintegrasikan kedua sistem sehingga dapat melakukan penciptaan dan pendistribusian naskah langsung pada satu aplikasi, yaitu sinergi. Fungsi dari sinergi adalah melakukan pengajuan draft naskah, melakukan pemarapan atau verifikasi naskah, melakukan tanda tangan secara elektronik, melakukan perbaikan atau revisi naskah, melakukan registrasi naskah masuk dan naskah keluar, melakukan disposisi, mengirimkan tindak lanjut naskah kepada bawahan atau staf. Fitur tambahan dalam aplikasi ini adalah menggunakan single sign-on, menggunakan keamanan tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh BSRE, menggunakan Telegram bot untuk membantu mengembangkan sinergi dengan pengguna dalam memberikan informasi dan notifikasi secara real time. Yang harus diperhatikan, Paspres digunakan sebagai akses kepada sertifikat elektronik untuk proses penandatanganan. Pengguna wajib melakukan tanda tangan elektronik dengan memasukkan Paspres secara langsung dan tidak mendelegasikan penggunaan Paspres kepada pihak lain. Setiap dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan dan dampak hukum yang telah dijamin Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah PSTE nomor 82 tahun 2012. Segala bentuk penyalahgunaan akses tanda tangan elektronik dapat berdampak hukum kepada pemilik sertifikat elektronik. Sebagai contoh, pembuatan dokumen palsu yang ditandatangani oleh sertifikat elektronik yang sah. Tapi sebelum ini bahwa sebetulnya sinergi ini sebetulnya pengembangan dari SIKD. Yang tentunya di lingkup pusat sendiri SIKD sudah dikembangkan dalam bentuk Srikandi. Tetapi kita perguruan tinggi belum memperoleh akses tentang Srikandi ini. Sedangkan Srikandi ini sebetulnya bisa berkomunikasi antar pemerintah, antar unit kerja, baik itu kementerian pusat maupun daerah. Tapi dalam peraturannya kita masih belum dapat. Tetapi dengan adanya kebutuhan tentunya kita tidak dapat menunggu sampai kapan kita memperoleh sinergi, makanya kita kembangkan Sandi. Di perjalanannya tentunya kita masih banyak kekurangan dengan sistem ini, Sandi ini, karena
ketika kita akan berkirim surat masih keluar ke aplikasi lain, yaitu aplikasi SIKD. Nah, makanya kita lakukan kolaborasi dari sistem SIKD ini dengan sistem Sandi dalam satu sistem, yaitu aplikasi Sinergi. Dan kita pun arah ke depannya kita akan mencoba seperti apa sih Sinergi ini bisa menjembatani sistemnya Srikandi yang diberikan secara nasional. Jadi nanti ke depan bisa, jadi kita memperoleh sinergi Srikandi, kita dengan persiapan yang sudah dilakukan, kita bisa dengan cepat berintegrasi dengan Srikandi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Arsip membantu seseorang memperbaiki ingatan, arsip menunjukkan kekuatan pribadi pemiliknya, arsip tidak akan berbohong karena tidak bisa membantah dirinya sendiri. Ini kalimat yang disampaikan oleh Pramudia Anantanur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ustadz atas paparannya terkait sinergi. Bapak Ibu, sudah kita ketahui bersama apa itu sinergi dan bagaimana fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ini videonya terkait bagaimana cara penggunaan sinergi yang tadi sudah Pak Kepala Arsip sampaikan. Aplikasi ini menjadi 3-in-1, melengkapi fungsi daripada SIKD dan Sandi. Baik, apa kejelasan terkait dari videonya juga akan dipandu juga oleh Pak Aswari. Mangga Pak Aswari. Baik, terima kasih Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak Ibu untuk melakukan memandu Bapak Ibu dalam bagaimana penggunaan sistem aplikasi itu sendiri yang dinamakan dengan sinergi. Dan kita di sini kita akan sudah buatkan dalam bentuk video. Jadi Bapak Ibu, mangga nanti setelah ini juga bisa melakukan kalau misalkan terjadi lupa atau apa gitu bisa melihat lagi video tersebut. Baik, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Baik, mohon ditunggu Bapak Ibu, ini sedang diproses untuk diputar. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu, jadi kami memperkenalkan Pak Aswari yang sekarang ini sedang menjelaskan Bapak Ibu, itu adalah yang membuat aplikasi Sandi, kemudian juga yang memperjuangkan tanda tangan elektronik, termasuk sekarang ini adalah membuat aplikasi untuk sinergi di Pontianak Bapak Ibu, dan alhamdulillah dengan Pak Aswari ini membuat beberapa aplikasi, akhirnya kegiatan-kegiatan untuk naskah dinas di UPI dan juga kearsipannya ini betul-betul sekarang ini kita mulai menuju kepada atau ke arah yang paperless Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan itu 2023 Januari itu sudah betul-betul kita mampu menghemat ATK, kertas-kertas dan sebagainya. Pak Budi, mohon maaf tadi terputus. Oh iya, silakan Pak Aswari. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen untuk melihatkan video tutorial bagaimana penggunaan Sandi.
Oke, Bapak Ibu, ini videonya Bapak Ibu bisa akses di arsip di channel kita, channel YouTube kita. Kita punya channel YouTube yaitu Arsip Universitas UP. Ya, kita akan lihat tayangan videonya sebagai berikut. Oke. Tidak muncul suaranya Pak Aswari? Oh iya, ada Pak, sekarang ada suaranya? Belum. Yang itu yang video. Oh belum. iya, saya bentar saya. Bentar. Ada suaranya Pak? Yang videonya Pak yang belum keluar suara. Oh, yang videonya belum keluar? Iya. Baru suara Pak Aswari yang terdengar, suara video Oh, belum. baik Pak. Bentar. Di checklist share zone-nya Pak. Oh ya, ini. Ada di checklist ya. Share zone-nya. Udah. Baik, Bapak Ibu silakan. Video ini merupakan panduan penggunaan aplikasi Sinergi UPI. Berikut tutorial cara mendaftar aplikasi Sinergi. Pertama, ketik website Sinergi UPI. Lalu setelah masuk, klik tombol login dengan SSO. Setelah diklik akan muncul halaman untuk login. Masukkan ID dan kata sandi SSO Anda. Apabila sudah masuk menggunakan akun SSO, akan muncul form pendaftaran terdiri dari NIP baru, NIP lama, nomor KTP, nama, gelar depan, gelar belakang, email dan nomor telepon serta home base tempat bekerja. Isi form tersebut sesuai identitas Anda sampai selesai. Klik tombol simpan jika sudah selesai dan akan muncul halaman dashboard. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial cara edit profil dan reset pasprase. Pertama, edit profil. Pada halaman dashboard bagian atas kanan terdapat ikon orang. Klik ikon tersebut lalu klik profil. Klik edit profil apabila terdapat kesalahan dalam pendaftaran atau ada hal yang akan diganti. Ketika sudah selesai, jangan lupa untuk klik kembali tombol selesai. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Kedua, reset pasprase. Klik tombol ikon orang lalu klik tombol profil. Setelah itu klik tombol reset pasprase. Maka pasprase akan otomatis terreset otomatis. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial fitur Telegram di aplikasi Sinergi. Pertama, menghubungkan Sinergi ke Telegram. Selanjutnya, buka https://sinergi.upi.edu/ di browser handphone, kemudian login dan buka halaman profil. Selanjutnya, klik hubungkan Telegram. Maka akan muncul form hubungkan Telegram yang berisikan token. Pertama, copy token tersebut. Selanjutnya, klik tombol chatbot. Maka akan otomatis dialihkan ke aplikasi Telegram Anda yang berisikan bot Sinergi. Klik tombol mulai. Lalu tunggu balasan dari bot tersebut. Tempel token yang telah Anda copy selanjutnya lalu kirim.
Kedua, menggunakan fitur My Desk. Jika ingin mengetahui tugas yang ada di akun Anda, maka ketik My Desk. Ketiga, memutuskan Telegram ke Sinergi. Dan apabila Anda ingin melepas keterkaitan akun Anda dengan Telegram, maka ketik Unlink. Lalu terdapat pilihan Y atau T yang berarti ya atau tidak. Berikut tutorial pembuatan naskah. Pertama, pengajuan draft naskah dilakukan oleh konseptor. Pada bagian sebelah kiri halaman dashboard terdapat tombol pembuatan naskah. Klik tombol tersebut lalu klik lagi tombol pembuatan naskah. Selanjutnya klik tombol pengajuan naskah baru yang berada di sebelah kanan halaman pembuatan naskah. Maka akan dialihkan ke halaman data naskah. Isikan form yang ada di halaman tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah terisi semua, silahkan klik tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul form penanda tangan naskah. Klik kolom nama penanda tangan. Lalu akan muncul daftar pejabat penanda tangan. Pilih penanda tangan sesuai kebutuhan dengan cara melakukan klik pada tombol pilih. Setelah selesai, klik tombol Add. Jika berhasil, maka muncul notifikasi sukses. Lalu klik tombol selanjutnya. Setelah itu akan muncul form pemaraf naskah. Klik kolom nama pemaraf. Lalu akan muncul daftar pejabat pemaraf. Pilih pemaraf sesuai kebutuhan dengan cara melakukan klik pada tombol pilih. Setelah selesai, klik tombol Add. Jika berhasil, maka muncul notifikasi sukses. Lalu klik tombol selanjutnya. Setelah klik tombol selanjutnya akan muncul form upload naskah. Klik tombol download template naskah. Jika sudah terdown, buka berkas tersebut. Edit berkas tersebut sesuai kebutuhan dan jangan lupa untuk menyimpan berkas dengan format PDF. Lalu kembali ke halaman upload naskah. Klik choose file, setelah itu pilih berkas yang sudah diedit. Apabila sudah dipilih, klik unggah. Akan muncul notifikasi sukses jika sudah diunggah. Setelah itu klik tombol selanjutnya dan akan muncul form upload file pendukung. Jika terdapat file pendukung yang akan dimasukkan, lakukan cara yang sama seperti pada form upload naskah. Klik selanjutnya lalu akan muncul form set letak QR kode surat. Lakukan pengecekan kembali untuk melihat apabila ada kesalahan dalam pembuatan naskah. Pada halaman QR kode surat, gulir ke bawah. Di sini kita akan melakukan peletakan QR kode di naskah surat. Pertama, terdapat form letak QR. Pada form tersebut terdapat kolom page, kolom X dan kolom Y. Untuk kolom page mengatur letak QR pada halaman. Jika nilai page 1 maka letak QR di halaman 1. Untuk kolom X mengatur posisi secara horizontal. Semakin besar nilai X maka letak QR akan semakin ke kanan. Untuk kolom Y mengatur posisi secara vertikal. Semakin besar nilai Y maka letak QR akan semakin ke bawah. Apabila nilai X dan Y sudah diisi, klik tinjau untuk melihat posisi QR sudah sesuai atau tidak pada naskah. Apabila sudah sesuai, klik simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi sukses. Gulir ke bawah untuk melihat form data letak QR pada bagian sebelah kanan. Terdapat ikon hapus jika ingin menghapus QR tersebut. Jika dirasa letak QR code sudah benar. Selanjutnya klik tombol ajukan paraf dan tanda tangan. Lalu klik OK pada notifikasi yang muncul. Jika berhasil maka akan dialihkan ke halaman pembuatan surat dan terdapat notifikasi sukses. Kedua, mengirim perbaikan naskah, dilakukan oleh pejabat pemaraf. Pada alur selanjutnya setelah melakukan pengajuan paraf dan tanda tangan naskah oleh pembuat naskah. Naskah akan dilakukan pemarafan sesuai dengan pejabat pemaraf yang dipilih.
Pada halaman dashboard terdapat naskah perlu verifikasi, lalu klik pada tombol tersebut. Selanjutnya akan tampil data pengajuan naskah. Lalu klik pada ikon action. Setelah itu akan tampil informasi surat. Lakukan pengecekan untuk melihat naskah. Klik tombol paraf naskah. Lalu akan muncul form paraf naskah. Pilihan pada form paraf naskah disesuaikan dengan informasi naskah yang dibuat. Di sini kami akan memilih naskah perlu perbaikan agar dapat melihat alur perbaikan naskah. Untuk naskah perlu perbaikan, masukkan saran pada kolom catatan agar perbaikan dapat dilakukan oleh pembuat naskah. Setelah itu klik submit dan akan muncul notifikasi sukses. Ketiga, melakukan perbaikan naskah dilakukan oleh konseptor. Sekarang pada akun pembuat naskah di halaman dashboard terdapat satu revisi konsep naskah yang perlu dilakukan. Hal ini terjadi karena pemaraf melakukan perbaikan naskah seperti yang dilakukan sebelumnya. Klik tombol revisi konsep naskah. Setelah itu muncul form naskah perlu revisi. Terdapat 3 ikon pada kolom action. Klik ikon peninjauan. Lalu akan muncul informasi surat dengan status koreksi naskah yang harus diperbaiki. Setelah mengetahui apa yang perlu diperbaiki, klik tombol kembali. Lalu klik edit data surat. Setelah itu lakukan proses pengajuan naskah ulang sesuai dengan perbaikan yang diinginkan meliputi data naskah, penandatangan, pemaraf dan naskah yang akan diupload ulang. Pada tahap set letak QR kode surat, lakukan pengecekan kembali. Apabila naskah sudah terkoreksi, klik tombol ajukan paraf dan tanda tangan. Lalu akan muncul notifikasi. Klik OK. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Keempat, pemarafan naskah dilakukan oleh pejabat pemaraf. Sekarang di halaman dashboard pemaraf, terdapat naskah perlu verifikasi yang sebelumnya sudah direvisi oleh pembuat naskah. Klik naskah perlu verifikasi. Setelah itu klik ikon informasi. Apabila dirasa naskah sudah sesuai, klik paraf naskah. Pilih naskah telah sesuai. Lalu klik submit. Akan muncul notifikasi sukses dan status berubah menjadi disetujui oleh pemaraf. Kelima, penandatanganan naskah dilakukan oleh pejabat penandatangan. Proses selanjutnya penandatanganan naskah oleh pejabat penandatangan yang telah dipilih oleh pembuat naskah. Pada halaman dashboard, klik naskah perlu tanda tangan. Klik ikon informasi. Lakukan pengecekan naskah. Jika sudah sesuai, lalu klik tanda tangan. Pilih naskah telah sesuai. Setelah itu masukkan pasprase. Klik submit. Jika berhasil akan muncul notifikasi sukses dan status berubah menjadi disetujui. Keenam, mengirim naskah dilakukan oleh konseptor. Setelah melakukan pemarafan dan penandatanganan, naskah akan dikirimkan kembali ke pembuat naskah. Pada halaman dashboard pembuat naskah, klik pembuatan naskah. Lalu akan muncul form pembuatan surat yang telah diparaf dan ditanda tangan. Klik ikon peninjauan. Klik kirim naskah keluar. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah keluar. Pada form tersebut isikan hal-hal yang perlu diisi untuk memenuhi registrasi surat keluar. Setelah itu klik kirim. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi dengan benar. Apabila sudah benar, klik OK. Akan muncul notifikasi sukses jika berhasil.
Berikut tutorial melihat naskah yang telah diparaf dan ditanda tangan. Pertama, melihat naskah yang telah diparaf atau verifikasi oleh pejabat pemaraf. Pertama, klik pada pembuatan naskah yang berada di bagian kiri halaman dashboard pemaraf. Setelah melakukan klik pada tombol tersebut terdapat 3 pilihan yaitu pembuatan naskah, naskah telah diverifikasi, dan naskah telah ditanda tangan. Klik pada naskah telah diverifikasi. Kemudian akan muncul halaman data naskah yang telah diparaf dan statusnya disetujui. Klik tombol informasi yang berwarna biru pada kolom action untuk melihat rincian atau informasi surat. Kedua, melihat naskah yang telah ditanda tangan. Berikut ini merupakan cara melihat naskah yang telah ditanda tangan oleh pejabat penanda tangan. Pertama, klik pada pembuatan naskah yang berada di bagian kiri halaman dashboard penanda tangan. Setelah melakukan klik pada tombol tersebut terdapat 3 pilihan yaitu pembuatan naskah, naskah telah diverifikasi, dan naskah telah ditanda tangan. Klik pada naskah telah ditanda tangan. Kemudian akan muncul halaman data naskah yang telah ditanda tangan dan statusnya disetujui. Klik tombol informasi yang berwarna biru pada kolom action untuk melihat rincian atau informasi surat. Berikut tutorial registrasi naskah keluar dan naskah masuk. Pertama, registrasi naskah keluar. Sekarang kita akan melakukan registrasi naskah keluar. Klik tombol registrasi naskah di bagian kiri. Klik naskah keluar. Klik tombol registrasi naskah keluar. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah keluar. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi baik dan benar. Klik OK jika data sudah terisi dengan benar. Lalu akan muncul notifikasi sukses jika berhasil. Kedua, registrasi naskah masuk. Sekarang kita akan melakukan registrasi naskah masuk. Klik tombol registrasi naskah di bagian kiri. Klik naskah masuk. Klik tombol registrasi naskah masuk. Setelah itu akan muncul form registrasi naskah masuk. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Lalu akan ada notifikasi untuk memastikan data terisi baik dan benar. Klik OK jika data sudah terisi dengan benar. Lalu akan muncul notifikasi sukses jika berhasil. Berikut tutorial menindaklanjuti naskah. Pertama, disposisi. Pada halaman dashboard klik naskah masuk. Lalu klik lihat detail. Lakukan pengecekan pada naskah. Setelah itu klik tindak lanjut dan pilih disposisi. Lalu akan muncul form disposisi. Isikan form tersebut sesuai kebutuhan. Jika sudah selesai, klik tombol kirim. Apabila berhasil akan muncul notifikasi sukses. Sekarang kita akan melakukan tindak lanjut kedua yaitu kirim tugas ke staf. Klik tombol disposisi pada halaman dashboard. Lalu klik lihat detail. Lakukan pengecekan pada naskah. Lakukan klik tindak lanjut dan pilih kirim pesan ke staf. Isikan form sesuai kebutuhan. Pada kolom selesaikan tindak lanjut pilih ya jika tindak lanjut telah selesai. Pilih tidak jika tindak lanjut perlu dicek kembali. Setelah itu klik kirim. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Sekarang kita akan melakukan proses penyelesaian tugas yang merupakan lanjutan dari proses tindak lanjut kirim tugas ke staf. Klik tugas pada halaman dashboard. Klik lihat detail. Lakukan pengecekan tugas dari pimpinan. Jika sudah klik kerjakan tugas. Jika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses berwarna hijau. Berikut tutorial membaca tembusan. Sekarang kita akan melihat tembusan pada naskah. Pada halaman dashboard, klik tombol tembusan. Setelah itu pada form data tembusan. Klik lihat detail.
Pada halaman tembusan terdapat informasi, tujuan, tembusan dan disposisi naskah untuk melihat rincian naskah yang telah dibuat. Berikut tutorial melihat log naskah. Sekarang kita akan melihat log naskah. Klik log naskah pada bagian kiri dashboard. Terdapat pilihan pada log naskah yaitu log naskah keluar, log naskah masuk, log disposisi, log tembusan dan log tugas. Klik log naskah keluar. Klik lihat detail untuk melihat rincian naskah. Panduan penggunaan aplikasi Sinergi UPI sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja terkait penggunaan dari Sinergi. Nah, Bapak Ibu, nanti juga kita sediakan juga ada di bagian aplikasinya, kita lengkapi dengan buku panduannya. Jadi Bapak Ibu bisa download aja nanti ya, misalkan di aplikasinya Sinergi, bisa download di panduan di pojok kanan atas ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Aswari atas paparannya dan atas videonya. Semoga bisa ini dengan baik ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang masih penasaran atau masih mau mengulang bisa di-download panduannya atau nanti diakses saja videonya. Baik, ada pertanyaan, kita lanjut aja Pak Aswari ya. Dan Pak Haji Icat, pertanyaannya ada pertanyaan dari ini Prof. Turmudi dari Bapak Direktur Purwakarta. Saya bacakan pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah terdaftar di Sandi harus daftar ulang register ke Sinergi? Enggak, Pak Aswari. Ya, baik. Bapak Ibu, diinfokan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Sandi, nanti kita migrasi untuk usernya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk itu, jadi Bapak Ibu tidak perlu daftar lagi. Nah, cuma kalau untuk Telegramnya, Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Telegram, hanya dengan mengklik chat dengan bot, nanti Bapak Ibu otomatis akan terintegrasi dengan bot Telegram tersebut. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Aswari. Jadi tidak usah daftar ulang Pak, jadi sudah otomatis terdaftar, hanya botnya saja nanti yang Telegramnya. Baik itu Pak Prof. Turmudi. Selanjutnya ada dari Ibu Kabiro, ini Bu Liris, pertanyaannya apakah perbaikan mohon maaf tadi Prof sudah bisa diterima jawabannya, barangkali ada yang ditanyakan kembali. Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Kabiro. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Oke, selanjutnya pertanyaan kembali dari Ibu Liris. Apakah perbaikan naskah surat atau SK atau peraturan dan lain-lain dapat dilakukan langsung di dalam Sinergi atau dilakukan manual? Mangga Pak Aswari dijawab kembali. Baik, untuk Bu Kabiro terkait revisi naskah nanti bisa langsung dilakukan secara aplikasi. Jadi tidak perlu keluar masuk aplikasi lagi secara manual, nanti bisa diinfokan dari sistem. Jadi Bapak Ibu kita himbau juga untuk mengaktifkan Telegramnya itu untuk biar mendapat notifikasi secara real time masuk ke handphone Bapak Ibu. Jadi biar bisa prosesnya lebih cepat gitu. Ya, jadi insya Allah kalau terkait revisi naskah tidak hanya SK, dengan peraturan juga semua bisa dilakukan melalui si sistem Sinergi ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Aswari. Menjadi lebih mudah ya buat penggunanya ya. Iya. Kemarin kan masih keluar masuk ya kita. Sekarang sudah di dalam di situ ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kabiro dan Pak Aswari. Oke, jadi diingatkan kembali Bapak Ibu, tolong Telegramnya diaktifkan. Jadi notifikasinya nanti langsung muncul di Telegramnya.
Selanjutnya ini dari Pak Direktur STI, video tutorial bisa disampaikan, link untuk mendownloadnya bisa Oh via ya, Google Drive. Nanti kita share ya, paling Pak Aswari iya. ya. Bapak Ibu bisa akses juga nanti di YouTube, bisa cari arsip Universitas UPI, arsip Universitas UPI gitu. Nanti Bapak Ibu bisa download di situ juga, videonya bisa lihat secara langsung. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe juga channel kita. Iya. Iya, tur nuhun. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe. Ya, itu terkait videonya. Selanjutnya, mangga ada lagi yang akan bertanya Bapak Ibu atau ada yang mau didiskusikan terkait aplikasi sinergi? Oh, ada dari Pak Cep Ahmad. Pak Cep Ahmad, ini untuk pengiriman naskah keluar, apakah perlu untuk meregistrasi lagi naskah keluar? Karena pada akhir proses pembuatan naskah sudah ada fasilitas kirim. Ya, oke. Untuk kalau sudah ditanda tangan Pak Cep Ahmad, jadi kan kita surat sudah dilakukan tanda tangan, kita hanya mengisikan informasi yang sudah diinput di awal kita pengajuan draft, tidak perlu diinputkan lagi karena nanti sudah akan otomatis nanti terisi dengan begitunya. Jadi Bapak nanti bisa input beberapa informasi saja terkait sifat naskahnya, mungkin terkait isi ringkas dari surat tersebut, nanti mangga bisa dilengkapi seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya untuk di-input kembali seperti itu. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. terima kasih Pak Aswari, Pak Cep Ahmad. Pak Cep Ahmad memang sangat aktif ini membuat surat ya Pak Cep Ahmad. Yang sudah bertanya, sering bertanya menanti-nanti kapan ini 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 sudah lanjut juga ya Pak. Dan sudah bisa. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan atau didiskusikan bersama terkait sinergi, mangga Bapak Ibu. Ya, Pak Aswari? Ya Pak. Boleh dari saya Pak Aswari. Tinggal memikirkan itu Pak Aswari. Kapan kira-kira sinergi ini akan dimulai, kemudian nanti kan otomatis Sandi itu akan berhenti ya Pak Aswari, kemudian diganti dengan sinergi. Nah itu untuk pelatihan-pelatihan ini diberi waktu kira-kira sampai kapan Pak Aswari, supaya nanti Bapak Ibu pimpinan bisa mencoba, kemudian sampai kapan, dan kita akan memulai sinergi ini kapan. Terima kasih Pak Aswari. Ya, ini ya baik Pak. Ini terkait ini juga Pak Direktur juga kemarin nanyain barusan. Mungkin kita bisa tergantung Pak ya, kalau Bapak sebenarnya sistemnya sudah siap sebenarnya. Mungkin kita harus menyiapkan lagi ya Pak ya surat untuk edaran untuk memberlakukan untuk terkait aplikasi sinergi. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah kita berlakukan sinergi, nanti Bapak Ibu dimohon untuk beralih ke sistem ini untuk baik untuk registrasi untuk distribusinya maupun untuk pembuatan draft naskahnya. Ya, nanti sinergi akan kami tetap buka dengan Sandi, tetap kita buka untuk melihat data-data yang telah Bapak Ibu berbuat gitu. Jadi tidak akan kita otomatis kita hapus, tapi kita siapkan dulu, biarkan secara itu, biar data-datanya masih ada, nanti kita akan integrasikan gitu. SKD mungkin ya Pak ya, jadi SKD juga nanti jadi Bapak Ibu harus mengirim suratnya melalui sinergi ini aja langsung. Gitu. Ya, begitu Bapak Ibu kan. Ada lagi yang akan didiskusikan atau ditanyakan? Di sini masih ada Prof Agus ya, Prof Agus yang Dekan FP IPS. Prof Agus, kapan kira-kira kami bisa datang ke Prof Agus, karena di sini fakultas atau unit kerja yang belum ada tanda tangan elektroniknya itu dari FIPS. Prof Agus Mulyana masih ada di sini atau tidak ya? Atau nanti kami ke stafnya ya, kira-kira kapan kami bisa untuk itu. Bapak Ibu nanti kalau misalnya pada saat mencoba kemudian terkendala, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Aswari dan tim untuk mungkin nanti menjelaskan ya lebih rinci lagi. Ya, masih baik, ada terima Pak kasih Aswari? Pak Kepala. Ya. Mangga, Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan lagi? Untuk video, nanti untuk sebagai pembelajaran juga bisa diakses di YouTube-nya Arsip Universitas UPI. Biasanya ini Prof
Prof. Indri, Prof. Dini biasanya apa namanya ada hal-hal yang itu dari FPBS ini paling semangat biasanya ini. Bagaimana, Terima Prof? kasih Pak Budi. Saya Ya. akan pelajari lebih lanjut tutorialnya, tapi saya rasa sudah ramah ini ya, tinggal dieksekusi gitu. Iya, iya. Rasanya masukan dari kemarin sudah masuk, udah gitu terus sudah bagus lah gitu. Ya. Karena memang yang kesulitan kami itu saat memberikan perbaikan misalnya gitu ya. Kalau kemarin kan kalau yang di Sandi itu langsung ke WhatsApp-nya kan begitu ya. Langsung ke WhatsApp-nya, tapi ini sekarang malah jauh lebih mudah. Ya. Ya. Ada Pak Yudi Baik. juga dari PBS yang hadir. Jadi nanti kami tinggal sosialisasi ke yang ada di sini. Ya. Baik. Dan Nggak hatur nuhun, nuhun, Pak Budi. Prof. Dini hatur nuhun, FPBS itu peringkat kedua dalam pembuatan surat. Artinya aktivitas terbanyak itu adalah untuk fakultas mungkin FPBS ya. Dilihat dari Alhamdulillah. produk apa namanya surat yang dibuatnya ya lewat tanda tangan elektronik. Iya, terima kasih nih. Saya acung jempol untuk Arsip Universitas yang sudah memfasilitasi. Terima Kami kasih Prof. banyak. Ya. Kami juga tetap minta dukungan dari Bapak Ibu pimpinan semua yang ada di UPI ya. Baik, Baik, ada pertanyaan lagi Pak. Silakan, masih ada tidak? Ya, dari FPSD Nipah Jakarta bertanya apakah fakultas dan prodi bisa berlatih dengan link khusus pelatihan? Jadi mau uji coba dulu sepertinya Pak ya. Itu Pak Dekan, Bu Santi. Oh iya Pak FPSD. Dekan. Silakan Pak Swari. Iya, baik Bapak Ibu, saya informasikan untuk link yang sinergi sekarang mungkin sistemnya masih kita arahkan ke development. Jadi mungkin sebelum sampai dengan berlakunya nanti kita akan mengeluarkan surat edaran, sistem akan kita buka gitu buat Bapak Ibu bisa buat berlatihan. Tapi setelah kita memberikan surat edaran, sistem akan berlaku untuk secara fungsionalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menggunakannya secara benar istilahnya. Ya, mungkin itu aja. Iya begitu Pak Dekan. Siap, nuhun. Ya, Berarti nanti minta akun untuk latihannya ya. Ya. Mangga. Bapak, berarti akunnya masih bisa digunakan SSO-nya, nanti bisa langsung menggunakan. Oke. Tapi tidak nanti Bapak Ibu, mohon maaf, nanti kalau ini sistemnya development, nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan tanda tangan secara real time. Ya. Hanya dibatasi untuk mengetahui sistemnya. Ya, hanya untuk lihat sistemnya aja Pak. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Hatur nuhun Pak Bos ya, Pak Bos FPSD hatur nuhun. Siap. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang akan didiskusikan, mangga. Ya, tampaknya sudah pada cukup Pak. Ini Pak Aswari, Bu Santi, tinggal mempelajari itu ya. Dan alhamdulillah sudah bisa di-download itunya video tutorialnya. Mudah-mudahan nanti akan lebih memudahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terutama di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Silakan Bu Santi untuk ditutup secara resmi ya. Baik, terima kasih Pak Kepala. Dan sebelum ditutup juga saya ingatkan kembali Bapak Ibu barangkali ada yang belum mengisi daftar hadirnya. Silahkan diisi dulu. Bapak Ibu ini yang hadir lumayan banyak, 67 orang yang bergabung. Yang diundangkan 50. Ya. Tolong linknya dikirim lagi Bu, link daftar hadirnya ya. Makasih. Siap. Ya, tautannya punten. Mangga, ya linknya dikirim lagi. Sudah dikirim Bapak Ibu, mangga. Iya, nuhun. Iya. Yang belum mengisi daftar hadir, mangga. Kalau misalnya ada yang akan ditanyakan setelah acara ini ditutup, juga jangan sungkan-sungkan. Silakan bertanya langsung kepada kami, tim di Arsip Universitas. Di sini juga terima kasih untuk kesediaannya bergabung Bapak Ibu para pengelola, para pembuat naskah nantinya. Yang walaupun tidak secara diundangan langsung, tapi terima kasih atas sharing ya Bapak Ibu, atas kepeduliannya. Jika tidak ada yang akan didiskusikan, kita cukupkan saja Pak ya Pak ya. Ditutup saja Pak Kepala, kita tutup saja bagaimana? Silakan San. Pak Budi untuk penutup mungkin. Bapak ada yang lagi disampaikan untuk penutup? Ya. Untuk penutupnya. Baik Bapak Ibu, terima ditutup kasih. oleh Bapak saja ya punten. Oh gitu ya. Ya. Bapak Tadi Ibu, sama terima Pak kasih. Warek. Terima kasih atas kehadirannya dan di luar dugaan dari yang diundang 50 orang
tapi alhamdulillah bisa hadir sampai 67 ya, tadi itu 67. Ini artinya kepedulian para pimpinan unit kerja dan juga para pengelola arsip yang ada di tiap unit kerja ini adalah sudah luar biasa. Karena sudah luar biasa, mudah-mudahan nanti ini akan membantu kinerja, terutama dalam hal pembuatan naskah elektronik, kemudian juga kalau ada perbaikan-perbaikan, termasuk mendisposisi, mudah-mudahan itu akan lebih mudah. Jadi kita ini akan 3-in-1 betul-betul. 3-in-1 itu adalah membuat suratnya dalam sinergi, kemudian menandatangan dengan elektronik itu dalam sinergi, dan distribusinya juga langsung di sinergi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan 2 aplikasi, tapi dalam 1 aplikasi bisa melakukan 3 kegiatan. Termasuk Bapak Ibu pimpinan bisa langsung mendelegasikan kalau ada konsep surat yang salah dan sebagainya, di situ sudah ada difasilitasi untuk hal-hal kalau misalnya komunikasi apa saja yang diperbaiki dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Dan mudah-mudahan dengan kemudahan ini betul-betul membuat efektivitas dan juga produktivitas kerja daripada pimpinan unit kerja yang ada di UPI itu akan semakin mudah, dan kita akan berhemat dalam hal penggunaan kertas dan penggunaan ATK. Itu sudah dulu dibahas oleh Pak Direktur STI, berapa banyak kertas-kertas yang bisa dihemat oleh UPI dengan kita ini beralih ke sistem yang digital. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf dan mohon izin pada Bapak Ibu mewakili Pak Warek 3 karena beliau nampaknya lagi ada kegiatan di Cibiru. Oleh karena itu, izinkan saya menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan demikian sosialisasi aplikasi sinergi untuk unit kerja di lingkungan UPI dan juga kampus daerah secara resmi kami tutup, dan sebelum ditutup itu informasinya mudah-mudahan nanti tanggal 2 Januari mudah-mudahan ya kami akan membuatkan minta surat pada Pak Rektor untuk resmi menggunakan sinergi ini pada tanggal 2 Januari 2023. Nanti mudah-mudahan akan ada surat edarannya. Jadi selama bulan Desember mudah-mudahan itu adalah untuk pelatihannya untuk Bapak Ibu mencobakan di unit kerjanya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menutup acara ini. Ya, hatur nuhun Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Jadi semoga semuanya bisa menerima dan menjalankan dengan baik aplikasi sinergi. Di tahun 2023 kita aplikasi tahun baru dan aplikasi baru. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan apabila kita komunikasikan. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bapak Ibu Mohon Bapak sudah Ibu bergabung, para pimpinan, para pengelola, terima kasih. Hatur nuhun Teh Santi. Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun. Pak Direktur STI hatur nuhun. Langsung Pak Budi, langsung hatur nuhun. nuhun sami-sami, mangga. Saya izin live ya. Mangga nuhun marangga. Ya, hatur nuhun. Teh Santi kapan mau kumpul-kumpul? Hayu atuh. Ngantos anu ngulem.